sudah hadir, tapi kok yang di depan masih kosong ya? Iya. Boleh dong. Bapak Ibu teman-teman bisa teman-teman diisi boleh terlebih dahulu maju. bagian depannya. Kita isi bagian depannya Iya. ya. Turun dulu. Wah. Wah, ini anak kecil sungguh contoh yang baik ya. Boleh maju Bapak Ibu. Monggo Silakan Bapak diisi. Ibu bisa Atau maju dulu. pemuda silahkan di depan. Monggo. Ayo dong, biar berkatnya juga dapat langsung. Ayo Mas, boleh, boleh. Ayo, ya nggak, barengan aja nggak apa-apa. Biar rame nanti. Kita ke depan dulu ya. Isi dulu yuk, yang depan yuk. Mungkin yang masih berdiri di luar bisa mulai memasuki area tempat duduk, saudara. Boleh, betul yang di luar dipersilahkan segera masuk ya. Terima kasih. Ya. Sebelumnya kami mau bertanya dulu nih Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya? Baik. Puji Luar Tuhan. biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Cak, kayaknya apa ya, kita tuh ada yang kurang gak sih? Iya. Dari tadi tuh kita belum kenalan gak sih? Betul, ada Oh, pepatah iya. mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, aku Ica. Malam ini aku ditemanin dengan Imam, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, halo. Tapi kayaknya aku melihat wajah-wajah baru nih. Ih, yang mana ya? Ada Yang yang mana ya? merasa baru pertama kali hadir di tempat di gereja ini. Boleh? Aku Ayo Cak, samperin coba lah cari ini. Cak, coba cari Cak, ayo. Tadi udah sempet nyapa tapi biar semua tahu, boleh? Salah satu, oh ini boleh, Mas yang paling ganteng boleh dari mana? Shalom semuanya. Shalom. Kebetulan saya diundang sama Mas Evan. Oke. Kebetulan saya diundang sama teman-teman pemuda Kircon. Saya dari GKJ Cimahi. Nanti kebetulan teman-teman yang dari GKJ Cimahi juga bakalan join kita di sini. Itu aja sih. Ya, Dari luar Cimahi biasa. ya Mas, selamat datang. Ini juga semangat banget nih Mas, boleh ini? Ayo dong, oh Mas. Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Ya, perkenalkan kami dari GKJ Merdeka, ini berlima. Oh iya, oke. Ya, halo semuanya, perkenalkan kami dari GKJ Merdeka, diundang juga sama teman-teman dari Pemuda Kircon, biar bisa ikut meramaikan apa ya, malam puji-pujian ini. Terima kasih. Ya, luar biasa. Selamat datang. Selamat Ada datang. lagi? Ada lagi kah? Ada yang merasa belum dipanggil dan memang baru Atau ada pernah Bapak Ibu datang yang baru ke pertama GKJ Kiara kali? Condong? Ada lagi? Oke, sudah. Cukup ya, mungkin ya. Baik. Selamat datang ya kepada Mas dan Mbak rombongan dari GKJ Cimahi dan GKJ Bandung. Oke. Apa ya, Cak? Kayaknya tadi kita udah bikin sesuatu, cuma kayaknya belum kita Afdol ya, keluar. Iya. Afdol Apa kali ya? Kira-kira biar lebih meriah, kita ada jargon nih. Bapak Ibu tahu nggak? Kita sudah menyiapkan jargon. Jargon yang Jadi jargonnya kayak gimana, Cak? Oh, dari aku aja ya. Oke, Jadi boleh. jargonnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saya katakan mari puji Tuhan, Bapak Ibu dan teman-teman bisa bilang gimana, Cak? Puji, Puji puji Tuhan. Gitu. Bapak Ibu bisa? Bisa, Bisa lah ya. Luar biasa. luar biasa. Tepuk tangan. Boleh, kita Jadi, coba ya. Kita coba bisa dulu. coba dengan bangkit berdiri. Kita akan mau jargon Boleh dulu yuk berdiri dulu. supaya berdiri lebih dulu. bersemangat. Ya. Puji. Ya. Belum.
Boleh. Boleh, Ayo. Ayo Mas. 1, 2, 3. Mari puji Tuhan. Puji, puji, puji Tuhan. Luar biasa berkat Tuhan. Sekali lagi, sekali lagi, Sekali lagi ya, sekali sekali lagi. Sekarang Ica yang mimpin deh, boleh. Boleh ya. Mari puji Tuhan. Oke. Kalau aku bilang, mari kita puji Tuhan. Mari, salah, salah. Salah, Ah. salah. Puji, bercanda. puji, puji Tuhan. Oke, sekali lagi ya, siap ya. Belum, belum. Mari kita puji Tuhan. Puji, puji, puji Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yeay. Baiklah, perkenalan udah, jargon udah. Tapi kita belum tahu nih, kita mau ngapain hari ini, malam hari ini sebenarnya. Ini tulisan di atas ya, Mana Bapak gitu? Ibu dan teman-teman Oh iya, MPP. di atas. Apa sih itu MPP Mas? Jadi, apa Bu? Boleh, 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 Boleh. boleh. Masa persiapan pensiun, boleh. Bener juga ya, masa persiapan pensiun. Gak salah sih, gak Boleh. salah, iya. Tapi ini acara kita nih. Iya, Ya, bukan. singkatan acara kita. Iya. Apa tuh Mas? Jadi malam puji pujian ini yang kita bilang MPP tadi itu, jadi di sini kita akan memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi jika Bapak Ibu dan teman-teman ingin mengekspresikan di mana ketika kita memuji Tuhan ada kerinduan-kerinduan di mana Bapak Ibu ingin menyampaikan dengan mengekspresikan, Bapak Ibu dipersilahkan dengan tanpa batas. Artinya kita tidak perlu merasa kaku, tidak perlu merasa canggung. Jadi Betul, kami betul. persilakan Bapak Ibu untuk mengekspresikan, mungkin seperti itu. Baik. Oke, kiranya semua yang hadir pada malam hari ini juga bisa terbuka ya, bisa Ya, saling betul. mengekspresikan, kita beri kebebasan, kita sama-sama bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Tuh. Oke, sebelumnya ada informasi penting yang mohon diperhatikan. Untuk persembahan itu bisa diambil di depan dan sudah disediakan kantong persembahan, jadi boleh langsung dimasukkan di awal atau di akhir ya. Jadi persembahan yang dilakukan di sini tidak dilayankan di persembahan di dalam malam puji-pujian. Biaran Akan daun tetapi ini tidak ada. Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengumpulkan persembahan itu di depan. Ya. Nanti di sana ada kotak dan Kotak amplopnya sudah persembahan yang disediakan. sudah disediakan. Bisa dilakukan di awal maupun di akhir kegiatan malam puji-pujian ini. Betul. Baiklah. Kayaknya atmosfernya sudah Iya, luar hangat biasa, ya. puji Kita Tuhan. sudah tidak sabar untuk memulai malam puji-pujian pada malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita akan menyaksikan penampilan dari paduan suara kebanggaan GKJ Kiara Kiara Condong. Paduan suara Gloria. Gloria. Silakan Bapak Ibu bisa. Silakan, selamat menyaksikan.
nggak bisa nari. Justru aing teh nyumput goblok. Laptopnya nge-lag. Ntar dulu kan. Cek. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, kita masih menunggu lirik dulu ya. Lirik masih mau ditayangkan. Jadi sebentar tim multimedia baru bekerja untuk menampilkan liriknya. Nanti bagi para pengunjung, para tamu, apabila mengenal lagu ini silahkan boleh ikut bersama bernyanyi kita. Ketika goyang juga boleh. Oke, jadi lagu yang akan ditampilkan oleh Gloria ini berjudul Segala Kemuliaan Bagi Tuhan. Mungkin ada yang sudah mengenal, silahkan nanti ikut bernyanyi bersama Gloria. Bagaimana Mas, apakah ada harapan bisa tampil teksnya? Sudah, lah itu malah mati. Untuk penuhi panggilan, menjadi saksi dalam ku kan menyanyi hanya untukmu Allah yang ku kasih, kau ku sayangi segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu
Mazmurku, pujian bagimu, persembahan hatiku. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu, oh Yesus yang layak ditinggikan. Bagimu Tuhan, Hirauku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Bagimu Tuhan, bukan Yesus Tuhanku. Luar biasa. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru hadir dari GKJ Cimahi. Tadi ada ya GKJ Bandung juga ada. Buat jemaat GKJ Teratongkol, kami juga ucapkan selamat datang. Kami harap di sini jemaat semua bisa bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Ayo bangkit berdiri. Sama dan berikan senyuman yang terbaik untuk teman di sebelah kanan dan kiri Anda. Senyum yang paling baik. Yang di atas. Oke baik. Mari kita puji nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu, haleluya. Segala puji syukur
bersorak, tinggikan namamu. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup semekan, berkati budaya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,
semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas Saya undang jemaat semua untuk kita satu dalam doa memulai acara malam puji-pujian pada malam hari. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena karunia-Mu Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa mengalami suatu apapun. Itu juga karena kehendak-Mu. Sebentar lagi Tuhan memulai rangkaian malam puji-pujian pada malam hari ini Tuhan. Kami serahkan tempat ini, ruangan ini, terlebih hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami boleh fokus pada Engkau. Biarlah kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bukan hanya saat ini saja Tuhan, tapi dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya malam puji-pujian pada malam hari ini. Sehingga nama-Mu saja dipermuliakan, bukan untuk kesombongan kami, bukan untuk keangkuhan kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang terjadi biarlah terjadi menurut kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam rencangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan
Engkau
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Padamu dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ku renungkan setiap waktu. nyanyian Puja dan pengagungan padamu. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan padamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yang ku renungkan
pujian dan pengagungan manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu, sungguh bersyukur kami boleh memuji, dan terlebih saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Waktu-waktu ini kiranya Tuhan yang berkuasa atas seluruh diri kami, pikiran, hati, kuasailah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu ini seutuhnya juga berserah kepadamu, biarlah Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu, khususnya dalam pemberitaan firman pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagian Alkitab yang menjadi dasar firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat,
Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Dan tema kita saat ini adalah iman yang saling membangun sehingga menghasilkan rupa-rupa karunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bisa terjadi bahwa iman itu destruktif. Slide selanjutnya ya. Jadi ada iman yang membangun, tetapi juga ada yang destruktif. Bisa juga ini sebenarnya iman yang salah. Coba kalau kita lihat peristiwa-peristiwa konflik dari yang gede sampai yang kecil, peperangan misalnya, itu bisa terjadi karena keyakinan. Dia semangat bertempur itu karena menggenggam sebuah keyakinan. Kemudian perpecahan di dalam gereja. Satu gereja kemudian pecah, ada kelompok A, ada kelompok B, masing-masing merasa benar. Itu juga membawa sebuah keyakinan. Tapi rupa-rupanya masuk kategori destruktif. Bahkan di Semarang, di itu GKJ, ada seorang yang menggugat. Dia masuk fase proses pemanggilan pendeta, tahapan demi tahapan dilalui sampai tahapan vikaris, enggak lolos, lalu dia menggugat. Gerejanya digugat, bapel kelasnya, klasisnya digugat, bahkan sinodenya juga ikut digugat di pengadilan. Oleh sebab itu, tentu doa kita bersama adalah damailah dunia, damailah negeriku, dan juga damailah gerejaku. Itu adalah doa kita bersama. Amin, Bapak Ibu semua. GKJ Kiara Condong, ada juga GKJ Cimahi, GKJ mana lagi ya? GKJ Bandung. Ada yang GKJ Kamuliaan? Komplit semua ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang juga perlu kita ketahui adalah perbedaan antara spiritualitas dan religiusitas. Lanjut, selanjutnya. Kelihatan tidak ya? Enggak begitu kelihatan ya, akan saya jelaskan. Kalau religiusitas itu merupakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan ajaran, doktrin, nilai, peribadatan, dan penghayatan. Sedangkan spiritualitas itu terkait dengan pengenalan dan pemahaman diri, sehingga mampu memotivasi diri untuk menampakkan nilai dalam diri ke dalam kehidupan sosial.
Jadi berbeda. Kalau religiusitas itu misalnya kalau anak-anak ya ikut sekolah minggu. Lalu tahapan selanjutnya adalah katekisasi, ikut PA, ibadah minggu. Nah itu termasuk religiusitas. Tapi belum tentu orang yang masuk dalam kegiatan-kegiatan religiusitas itu kemudian benar-benar terbawa spiritualitasnya. Banyak yang diantaranya datang, pulang itu enggak bawa apa-apa. Datang ke gereja, datang, ikut nyanyi, tepuk tangan, dengerin khotbah, tapi pulang tidak dapat apa-apa. Karena memang enggak semangat, tidak termotivasi pengen berubah, jadi ya tidak terbawa. Tidak masuk dalam tahap spiritualitas. Kalau spiritualitas itu pemahaman diri, memotivasi, menampakkan nilai dalam kehidupan sosial. Jadi ada perubahan hidup. Nah, iman itu lebih dekat dengan spiritualitas daripada religiusitas. Dan kita juga harus merubah cara pandang selanjutnya. Dari mengandalkan diri menjadi sebuah tim. Bahwa corak iman, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya corak iman itu saat ini udah bermacam-macam. Dan itu sudah ditemukan oleh Rasul Paulus ketika dia itu menulis suratnya kepada Korintus. Iman itu macam-macam. Jangan kita gebiah uyah bahwa iman itu semacam. Karunia itu juga macam-macam. Ada yang iman menumbuhkan karunia hikmat. Ada yang iman menumbuhkan karunia bahasa roh. Ada yang iman menumbuhkan karunia menafsirkan bahasa roh. Ada yang menumbuhkan karunia menyembuhkan. Dan banyak sekali. Itu sudah ditemukan Rasul Paulus di abad-abad pertama ketika dia menulis suratnya kepada jemaat di Korintus. Kemudian slide selanjutnya. Nah, saat ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati di dalam kehidupan kita itu corak iman itu juga rupanya macam-macam. Nanti kita lihat ya, ada yang namanya naturalis, indrawi, tradisionalis, askese, aktivis, pemerhati, antusias, kontemplatif, intelektual. Bahkan saya menambahkan satu lagi, semi karismatis. Semi karismatis itu kalau ada lagu-lagu rohani dari gereja GBI, dari karismatik itu semangatnya lalu muncul, beda dengan yang lain. Lalu nyanyinya itu tepuk tangan, tangannya diangkat, lalu doanya juga amin. Puji Tuhan dalam nama Yesus. Amin begitu. Jadi gak seperti GKJ lagi ya. Warnanya sudah campur baur. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Tadi ada saya lihat ya banyak rupanya. Apakah itu salah? Enggak salah. Yang salah adalah kalau menganggap orang lain salah. Karena corak spiritual itu macam-macam Bapak Ibu. Kita harus sadar itu. Yang pertama adalah naturalis. Naturalis itu dia kalau diajak kegiatan berkaitan dengan alam itu dia seneng. Camping, seneng dia, semangat. Kemudian pengolahan sampah, dia seneng dia, semangat. Tanam pohon, cabut paku di pohon, gerakan pungut sampah, ini dia seneng. Jadi dia menghayati kehidupan imannya itu lebih dekat dengan alam. Naik gunung, camping, susur sungai, main di pantai, nah itu seneng.
Orang tipe naturalis itu senang dengan kegiatan-kegiatan kayak gitu. Kira-kira ada nggak ya tipe naturalis ini? Ada ya. Kemudian indrawi, dia menghayati iman itu dengan indrawi, dengan sentuhan, beli lampu biar ibadahnya makin ngejreng begitu ya. Kemudian di dekor yang bagus, kalau hanya polos dia nggak puas ya. Dia merasa ada yang kurang, ada yang kurang. Dia ingin lebih bagus dari sisi indrawi, dilihat lebih enak, dekornya lebih bagus, dirasakan itu lebih maknyus begitu ya. Indrawi. Kemudian tipe tradisionalis. Kalau belangkonan, pakai beskap, nah ini seneng dia. Lagune pakai gending Jawa, pakai suluk, panem bromo, syukur iringannya gending ya, atau keroncong, tapi ini biasanya adioswo ini. Tapi banyak juga loh anak-anak muda sekarang yang juga mulai mengembangkan tradisionalis. Di gereja-gereja, beberapa gereja itu waranggononya itu banyak pemuda remaja. Penabuh-penabuhnya itu banyak pemuda remaja. Lalu juga ada tipe aktivis. Aktivis ini entengan orangnya. Wis enggak pandang, pokoknya jadi majelis oke, tapi angkat kursi dia juga mau. Habis itu nganterin ibu-ibu dia juga mau. Capeknya bukan main tapi dia semangat. Habis itu datang lagi ke gereja melihat beres atau belum. Kalau belum beres dia bersiap diri untuk masih tenaganya pokoknya buat Tuhan di gereja. Opo-opo ditandangi. Ini tipe aktivis, di komisi sana masuk, di komisi sana masuk, di sana masuk, semuanya ada. Walaupun dia itu disuruh-suruh, pokoknya dia semangat, yang penting semuanya lancar. Nah ini adalah tipe aktivis. Ada nggak ya di Kiara Condong yang tipe kayak gini? Banyak ya kayaknya ya, makanya angkat panggung bolak-balik enggak masalah, wong banyak kok tipe aktivis. Kalau cuman 1-2 ya boyoke potol. Lalu ada juga tipe pemerhati. Nah, pemerhati ini kalau ada yang sakit dia peka. Ada yang sakit, punya masalah, utangnya banyak, nah itu dia peka dia. Datangi, didoakan, dihibur. Ini tipe pemerhati. Kalau pemuda-pemuda mungkin putus cinta, galau, itu juga butuh loh ya. Butuh tipe pemerhati untuk menghibur supaya move on ya. Kemudian juga tipe antusias, semangat dia. Pokoknya kegiatan apa dia di depan, semangat. Semangatnya yang ditonjolkan. Ada juga tipe tadi askese ya. Askese itu puasa. Dia senang kegiatan-kegiatan yang mengolah batin dengan puasa, doa semalam suntuk, misalnya seperti itu. Kontemplatif, renungan, ibadah taise, saat teduh yang dibagikan, materi di gereja dibaca, nah itu lebih ke kontemplatif. Tipe intelektual, kalau tipe intelektual itu dia senang dengan Alkitab. Kalau PA, banyak orang kalangan intelektual, wah ini pembahasan pendeta newe kalah ini. Wilayah berapa ini ya? Kalau PA ini tipe intelektual, gua ada habisnya. Ini ngomong nyambung ini nyambai, ini nambah lagi. Wis rasa nganggo pendeta wis komplit seperti itu ya. Itu tipe intelektual. Tapi kalau orang itu enggak tipe intelektual ya dia enggak pinter, mungkin cuma mendengarkan saja. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak beriman, enggak. Satu lagi tadi ya, tipe semi pentakosta. Itu banyak juga, itu enggak salah. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam diri satu orang itu bisa punya 2, 3, kalau komplit banget ya biasanya enggak. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghargai satu dengan yang lain. Corak spiritualitas itu ternyata banyak, Bapak Ibu. Jangan dikira kalau PA meneng wae terus enggak punya iman. Enggak. Mungkin corak dia beda, dia lebih seneng dengan pemerhati, enggak banyak ngomong, tapi kalau ada yang sakit datang nomor 1. Banyak sekali. Nah, saya katakan destruktif kalau kita menganggap bahwa yang kita punya itu yang paling hebat. Itu salahnya itu di situ. Kita itu seringkali nganggap apa sih orang itu nggak bisa apa-apa, kayak aku ini loh. Jadi dirinya sendiri yang ditonjolkan. Kalau itu mulai muncul, nah itulah yang disebut destruktif. Hati-hati. Justru itu akan merusak kehidupan bersama, merendahkan orang lain, menonjolkan diri, rusak. Mari kita saling berintrospeksi, tidak ada orang yang sempurna, tapi juga setiap orang itu diberi karunia, entah yang mana. Karunia yang berbeda-beda, iman, tetapi memunculkan karunia yang berbeda-beda. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini mengucapkan syukur atas segala karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Mungkin kami adalah tipe naturalis atau indrawi, atau tradisionalis, atau askese, atau aktivis, atau pemerhati, atau antusias, atau kontemplatif, atau intelektual, bahkan mungkin juga semi pentakostanan. Dimungkinkan saja terjadi, tapi biarlah kami dimampukan untuk bertumbuh bersama, membangun gereja kami, GKJ Kiara Condong, GKJ Bandung, GKJ Cimahi, GKJ Kamuliaan, baik itu pemuda maupun juga komisi-komisi yang lain, kami boleh semakin terus berkembang ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk kegiatan ibadah minggu besok. Juga kami menyerahkan kepadamu pergumulan setiap gereja dan juga kesatuan gereja yang terus kami bangun, kerjasama Adiuswo, wanita, kaum pria, pemuda, sekolah minggu, remaja, kerjasama di bidang musik, pembinaan. Tuhan tolong kami untuk terus kami boleh mengembangkan diri. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan di tingkat klasis, sinode yang saat ini kami masih masa-masa sidang sinode. Berkati juga bangsa kami ya Tuhan, presiden, wakil presiden, dan jajarannya, juga pemilihan presiden, pemilihan legislatif nantinya. Kami sungguh dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang korup, yang hanya mementingkan diri dan golongannya. Tapi sungguh kami menemukan pemimpin yang memikirkan kemajuan bangsa dan negara. Dan juga kami bisa menjauhkan diri dari politik-politik identitas, memecah belah keutuhan bangsa dan negara. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, korban-korban perang yang sangat memprihatinkan, dan Tuhan juga memberkati pemangku kebijakan tertinggi, mereka bisa terketuk hatinya melihat penderitaan rakyat. Tolong ya Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia, peperangan berhenti dan diganti dengan kedamaian. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, Saudara, Jemaat. Lewat firman tadi kita bersama-sama diingatkan bahwa kita manusia yang diberkati Tuhan. Kita manusia yang penuh karunia. Kita manusia yang sangat dikasihi Tuhan. Tapi hari-hari ini, apa mungkin kita sudah memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Apa mungkin sudah sepenuhnya hati kita buat Tuhan belakangan ini? Mari kita sama-sama berefleksi. Kita coba tanya hati kita masing-masing. Halo hati, kemana aja kamu selama ini? Kalau hari-hari ini kita pergi, kita jauh dari Tuhan. Tuhan kangen, Tuhan rindu. Kita mungkin juga lelah berjalan jauh tanpa arah. Kalau hari ini kita boleh berada di sini, mari kita buka hati bersama-sama. Hari-hari ini memang hari-hari yang jahat. Kita pergi tanpa arah, kita jalan ke sana kemari, tapi tanpa tujuan. Tuhan rindu kita kembali. Tuhan rindu kita bawa hidup kita kembali hari ini. Untuk menjalankan karunia-karunia yang Tuhan berikan, Tuhan rindu. Kalau hari ini Tuhan boleh bilang Tuhan rindu. Kami juga lelah Tuhan. Kami juga lelah. Berjalan tanpa arah, berjalan ke sana kemari tanpa Tuhan. Hari ini kami mau datang Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami lelah meniti hari-hari kami Tuhan. Lelah meniti kepuasan diri. Kepuasan diri tiada terasa. Kami pergi Tuhan. Ku telah pergi meninggalkan Engkau sendiri. Kami tak peduli lagi Tuhan. Tak peduli lagi. Aku seperti bunga yang kering yang berguguran di terpa angin. Sejuta hasratku kembali. Tinggalkan kesombongan diri. Tuhan ampuni kami Tuhan. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali. Kami kembali Tuhan. Kembali padamu yang sejati. Menyerahkan seluruh hidupku. Kau seperti bunga yang kering yang berguguran di terpa angin.
waktu kembali, tinggalkan kesombongan ini. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Kau berikan padaku. Kini ku tahu lagi kembali padamu sejati, Tuhan, ampunilah aku Ampuni kami Tuhan, yang meninggalkan ketika kami pergi jauh meninggalkan Engkau. setelah apa yang Kau berikan padaku. Kini ku kembali padamu Sejati, menyerahkan Oh Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Kau berikan padaku. Kini ku kembali padamu sejati. menyerahkan hidup kami Tuhan, Seluruh hidupku bagimu Tuhan. Seluruh hidupku bagailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai budi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan ini hidup kami. Segala cita-cita kami Tuhan, Cita-citaku, masa depanku jadi milik-Mu. membawa bangsa-bangsa kepadamu. Ini kerinduanku, Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku bagailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh
kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Seluruh rencana-Mu sampai bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. sampai bumi, Sampai bumi penuh Ini hidup kami Tuhan. Sungguh, kami serahkan hidup kami saat ini. Kami mau jalani hari-hari kami berikutnya. Kami mau jalani hidup kami berikutnya Tuhan. Pekerjaan kami, kuliah kami, studi kami, kami mau serahkan Tuhan. Kehidupan keluarga kami, pergumulan hidup kami, masalah kami Tuhan, semuanya. Kami bernoda Tuhan, kami jatuh, kami mau serahkan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan tolong kami buat hari-hari kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan hari ini, terima kasih buat waktu Tuhan yang sangat indah hari ini Tuhan. Kalau kami boleh memuji Tuhan, kalau kami boleh menyembah Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saat ini kami tenang Tuhan untuk menjalani hari-hari kami selanjutnya. Saat ini kami tenang, kami menjalani kehidupan kami berikutnya. Dan kami percaya Tuhan yang akan kuatkan hidup kami. Tenanglah kini hatiku. Yes Tuhan. Di hatiku Tuhan memimpin langkahku. Amin. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Di malam gelap tenang, di taman indah dan segar, Di taufan dan laut tenang. di taufan dan di laut tenang.
kita tutup malam puji-pujian ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu saat ini, atas hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan hari ini. Terima kasih Tuhan boleh izinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini di GKJ Kiara Condong ini Tuhan. Biarlah setiap apa yang boleh keluar dari mulut kami, itu juga boleh mengubahkan hati kami, boleh mengubahkan jiwa kami, boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sungguh luar biasa hari ini. Kami telah usai untuk menyelesaikan acara kegiatan malam ini Tuhan. Dan apabila Tuhan saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan kiranya yang boleh menyertai dan menuntun perjalanan kami. Berkati kami hingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan apabila Tuhan di dalam malam puji-pujian hari ini terdapat banyak dosa dan kesalahan, kekurangan kami Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh mengampuni kami. Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Jadi seperti apa yang Tuhan kehendaki dan bukan kehendak kami. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Amin. Baik, untuk menutup malam puji-pujian kali ini kita mau bersama-sama bersukacita, kita mau terima sukacita surga. Boleh Bapak Ibu bertepuk tangan, boleh loncat, boleh sambil bergandengan tangan. Kita mau pujikan dengan hati yang bersukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, itu kebahagiaan yang bergelora. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat saksikan kuasa-Nya. Takkan patah semangat, Takkan hilang semangatku, takkan hilang kekuatanku. takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, Kau ada sorak bagimu. Sukacita surga. Sukacita surga, Kita pujikan dari awal. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, yang bergelora, yang bergelora. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat kasihkan kuasa-Nya, Taklukkan badai. yang bergelora. Haleluya. haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah, Takkan hilang semangatku, takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga, Cinta surga. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.